Oke, topik kita hari ini trik menaklukkan wawancara beasiswa dengan Mr. Ahmad ya, alumnus University of Melbourne dan juga awardee LPDP. Nah, beliau sudah ada di sini juga, Mr. Ahmadnya. Kayaknya di rumahnya SpongeBob nih, Mr. Ahmad. Oke, Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari Flip English Pare. Jadi office kita ada di Kampung Inggris Pare Kediri. Saya yakin ini di sini banyak teman-teman yang sudah bergabung baik online kelas maupun offline kelas. Dan pastinya kalau sudah mendaftar juga sudah mengunjungi Instagram kami Flip English Pare dan juga website kami ya flipenglishschool.com. Oke, sebelumnya saya perkenalkan sedikit tentang Flip ya. Mungkin teman-teman ini ada teman-teman baru juga. Oke, ini jadi office kita ya di Jalan Dr. Wahidin nomor 21 Pelem Kampung Inggris Pare. Jadi kalau di sini nih dekatnya Tugu Garuda ke kiri dikit, nah itu nanti ketemu sama Flip English gitu. Dan ini domisili kita ada di Kampung Inggris Pare Kediri. Jadi buat teman-teman yang sekarang mau belajar offline, kita sudah buka juga teman-teman. Silahkan kalau mau fokus belajar offline, kita kalau di offline-nya 5 kali dalam sehari, dari jam 6.30 sampai setengah 5 sore. Nah, dan juga ini official website kami. Saya yakin yang sudah mendaftar sudah mengunjungi website kami flipenglishschool.com, dan saya yakin di sini juga banyak teman-teman alumni baik online kelas maupun offline kelas sudah tahu ya official kami, dan kami ada belajarnya online kelas dan juga offline kelas. Online kelas ini salah satunya ada Mr. Rahma juga, tutor online di IELTS ya, teman-teman mungkin di sini yang ingin belajar IELTS bisa bergabung dengan kita di program baik kalau dengan Mr. Rahmat di IELTS Super Intensif, silahkan mendaftar untuk belajarnya nanti dimulai tanggal 20 September. Nah, ini legalitas lembaga kita, jadi kita sudah terdata resmi di Kabupaten Kediri, dan kalau teman-teman mendaftar di Flip English nanti mendapatkan sertifikat, dan itu ada SK Diknasnya dari pemerintah Kabupaten Kediri, jadi sudah sertifikatnya nanti bisa digunakan untuk kepentingan mungkin mau untuk apply kerja atau mau dilampirkan sebagai achievement atau pengalaman, ataupun mau dilampirkan mau exchange lamar beasiswa mungkin itu bisa juga gitu ya. Dan ini untuk Instagram kita Flip English School Pare, pasti teman-teman sudah mengunjungi ini ya, sudah, karena pendaftarannya melalui harus klik dulu Flip English Pare gitu. Jangan lupa selalu pantau IG kita karena kita memiliki beberapa informasi yang menarik, baik informasi beasiswa, program, ataupun kegiatan-kegiatan online, offline, dan juga yang lain-lainnya. Mungkin teman-teman juga bisa request juga, mungkin DM ke adminnya, boleh juga saran-saran mau kontennya yang seperti apa, itu sangat welcome, kita sangat open sekali kayak gitu. Dan teman-teman ini untuk online kelas kita, jadi yang pertama ada program intensif, ini yang paling populer digemari oleh teman-teman dari kalangan manapun, karena harganya cukup terjangkau ya, dari basic English, TOEFL maupun IELTS. Kalau basic English 1 bulannya 300.000, TOEFL sama 300.000, dan IELTS 350.000. Nah, ini mulai belajarnya tanggal 20 September besok. Itu untuk informasi brosurnya ini bisa diakses teman-teman di Instagram kita ataupun di highlight kita ya, ada online kelas itu ada, atau enggak langsung di official website kita flipenglishschool.com. Dan ini selain intensif juga ada program yang sangat direkomendasikan untuk teman-teman, yaitu super intensif dan private. Apa sih bedanya dengan intensif, super intensif, private? Jadi kalau intensif ini teman-teman di belajarnya nanti Zoom-nya juga sama 3 kali. Cuman kalau di super intensif ini jumlah siswanya ya, sama private otomatis kalau private itu cuma 1 siswa 1 tutor. Misalnya teman-teman mau belajar IELTS sama Mr. Rahmat, boleh banget bisa ikut kelas private, nanti bisa negosiasi apakah Mr. Rahmat jamnya bisa atau enggak gitu. Kalau super intensif belajarnya itu satu kelasnya cuma 4 sampai 6 ya, ini di sini 6 siswa aja per kelasnya, dan teman-teman juga bisa request ingin program apapun, baik basic, TOEFL ataupun IELTS, itu bisa gitu. Untuk jamnya sendiri belajarnya kalau intensif ini 19.45 sampai 21.00, kalau super intensif ini 19.30 sampai 21.00, kalau private bergantung teman-teman
kosongnya jam berapa, karena kan banyak banget yang ikut private ini karena kerja, terus kuliah atau apa, nanti dinegosiasikan apakah tutor bisa, apakah teman-teman juga bisa, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya offline class ya. Offline class berarti tatap muka langsung di Kampung Inggris Pari Kediri. Jadi kita sudah buka Kampung Inggris, alhamdulillah udah level 2, kalau nggak level 1 udah menurun untuk COVID-nya. Jadi alhamdulillah di sini aman. Kalau asalkan kalau di sini, maksudnya kalau ke sini itu wajib membawa surat sehat, setidaknya membawa surat sehat gitu ya, gitu. Dan programnya ada 3 juga. Fundamental English ini sama kayak basic English, namanya aja kalau di offline itu fundamental English. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris dari nol hingga mahir, atau teman-teman pengen mahir speaking gitu, bisa belajar di fundamental English. Nah, kalau untuk teman-teman yang punya target TOEFL atau IELTS, TOEFL-nya ini TOEFL ITP ya. Nah, ini bisa juga bergabung di TOEFL full day class atau IELTS full day class. Namanya full day class, pasti kita belajarnya dari pagi sampai sore gitu. Jadi teman-teman kalau ada waktu luang dan nggak ngapa-ngapain, mending ke Kampung Inggris Pare aja. Gitu. Oke, terima kasih dari saya, dan untuk informasi selanjutnya bisa kunjungi website kami flipenglishschool.com atau bisa hubungi admin. Jadi kita ada 3 admin, ada Miss Devi, Miss Fitri, dan saya Miss Ija. Untuk yang saya nomor 3 6162 itu bisa konsultasi langsung di saya gitu. Nah, kabar menarik untuk hari ini, jadi dapatkan voucher potongan belajar sebesar 20%. Nah, ini berlaku untuk program apapun, untuk teman-teman yang aktif mengikuti seminar pada hari ini. Jadi, teman-teman nanti silakan kalau mau bertanya, silakan, nanti kita akan berikan potongan menarik untuk teman-teman semuanya. Oke, gitu aja dari saya. Mungkin saya bisa langsung serahkan materi pada hari ini kepada Mr. Ahmad. Dipersilahkan, Mr. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Miss. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir pada sore hari ini. Sebelumnya saya mau cek dulu apakah suaranya kedengaran jelas. 10%. Kamu dengar, Mister, jelas suaranya? Wait, saya. Ya, jelas ya? Iya, jelas. Kedengaran ya? Oke, terima kasih banyak. Setelah itu saya mau minta maaf dulu nih. Saya lokasinya nih agak kurang bagus karena lagi ada di rumah SpongeBob ya. Jadi mungkin akan ada suara kendaraan yang lewat-lewat gitu. Rumahnya di pinggir jalan. Jadi nanti kalau misalnya di tengah materi nanti terus ada kendaraan yang ribut itu mohon dimaklumi. Oke, nah jadi materi kita pada hari ini itu adalah tips wawancara beasiswa ya. Di sini beasiswanya saya ambil secara umum aja. Tapi nanti di tipsnya itu ada beberapa yang sedikit berbeda. Jadi wawancaranya di setiap beasiswa itu memiliki karakternya masing-masing. Contohnya kayak beasiswa LPDP itu ada sedikit perbedaan dengan beasiswa wawancara beasiswa Australian Award atau Chevening atau Fulbright. Jadi ada perbedaan ya di situ. Tapi perbedaannya nggak banyak. Secara mendasar itu pertanyaannya sama. Ya. Perbedaannya itu cuma ya, mungkin 2-3 pertanyaan. Atau mungkin lebih, tapi nggak banyak. Oke. Materinya itu nggak panjang-panjang. Saya straightforward aja. Saya akan menjelaskan beberapa hal, mulai dari apa yang teman-teman harus persiapkan. Okay? Jadi apa yang teman-teman harus pelajari ketika teman-teman mau menghadapi wawancara beasiswa. Habis itu jenis-jenis pertanyaan. Tapi mohon maaf sebelumnya ya. Saya itu karena saya lulusnya di beasiswa LPDP, jadi saya lulus di Australia itu di University of Melbourne itu dengan beasiswa LPDP. Jadi saya filenya itu banyaknya contoh-contoh wawancara beasiswa, contoh-contoh pertanyaan ya, contohnya itu pertanyaan wawancara beasiswa LPDP.
Jadi mungkin untuk beasiswa yang lain, em, apa namanya, beasiswa yang lain itu saya belum dapat banyak ya. Dan saya akan jelaskan secara mendasar apa persamaan dari setiap beasiswa. Secara dasar itu setiap beasiswa itu wawancaranya sebenarnya pertanyaan sama. Mereka akan mengajukan pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui atau apa ya, untuk menangkap informasi tentang teman-teman sebagai ajuan mengambil keputusan apakah teman-teman layak atau tidak mendapatkan beasiswa tersebut, kayak gitu. Nah, yang pertama, nah ini beberapa hal yang teman-teman harus pelajari. Saya akan jelaskan ke dalam 4 poin ya. Jadi yang pertama itu get to know your scholarship. Jadi teman-teman harus tahu beasiswanya, informasi dasar tentang beasiswanya. Contohnya kalau misalnya mau mendaftar LPDP ya, dan mau menghadapi wawancara beasiswa LPDP, teman-teman harus mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan ketika teman-teman ditanya. Contohnya kayak, kamu tahu nggak apa visi misinya LPDP? Nah, kayak gitu. Kamu tahu nggak LPDP itu di bawah kementerian apa? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Cuman memang teman-teman itu harus tahu secara dasar beasiswa yang teman-teman daftari atau beasiswa yang akan memberikan tes wawancara kepada teman-teman itu karakternya seperti apa. Karena nanti jenis pertanyaannya itu akan mengarah ke situ. Jadi semua jenis pertanyaan itu akan mengarah ke situ. Oke, sebentar saya akan jelaskan. Yang kedua, get to know yourself. Teman-teman itu harus tahu tentang dirinya teman-teman. Dalam artian seperti ini. Teman-teman harus bisa mempersiapkan diri kalau misalnya tiba-tiba ditanya. Contoh kayak gini nih, kalau ditanya. Apa kelemahan kamu, Pak? Gitu. Kalau ditanya, coba sebutkan kelebihan kamu. Kalau teman-teman itu membutuhkan waktu beberapa detik supaya bisa berpikir, nah itu bisa jadi poin minus. Artinya si examiner atau si interviewer itu akan mengambil kesimpulan bahwa teman-teman bahkan untuk diri sendiri itu butuh waktu untuk memahami atau menjawab pertanyaan tentang diri sendiri. Nah, itu bisa menjadi poin minus. Makanya teman-teman sebelum mengikuti tes wawancara beasiswa itu harus tahu tentang diri sendiri. Dalam artian harus konsisten. Kalau misalnya teman-teman dijawab apa kelemahan dan kelebihan, teman-teman tahu apa yang harus dikatakan. Secara cepat ya, perlu pikir banyak. Setelah itu teman-teman harus tahu kampus dan negara tujuan. Bukan cuma belajarnya doang gitu, tapi teman-teman harus tahu kampusnya apa. Habis itu tahu negara yang dituju itu seperti apa, budayanya apa, orang-orangnya seperti apa, dan lain-lain. Dan terakhir, teman-teman itu harus tahu tentang jurusan dan bidangnya, karena ini yang paling penting nih sebenarnya. Di dalam proses wawancara nanti, si interviewer itu akan memastikan apakah teman-teman akan sanggup melewati proses belajar ketika teman-teman dikasih beasiswa. Contoh kalau saya kasih beasiswa AAS contohnya, kira-kira anak ini ketika mempelajari bidang yang akan dia kuliah nanti, itu mampu nggak melewati? Nah, nanti di materi ini. Atau seperti itu ya, itu gambarannya saja. Jadi semuanya harus dipersiapkan. Nah, lebih detailnya lagi, kita akan pelajari di slide selanjutnya. Nah, yang akan saya bahas pertama itu adalah scholarship. Nah, ini kesamaan dari 3 scholarship yang mungkin teman-teman harus ketahui. Jadi, setiap scholarship itu, mereka itu punya visi dan misi masing-masing. Jadi mereka itu punya tujuan masing-masing. Dan ketika teman-teman ingin mengikuti tes wawancaranya, itu harus tahu si beasiswa ini pengennya orang seperti apa sih? Nah, gitu. Atau si beasiswa ini maunya ngasih beasiswa ke mahasiswa yang seperti apa sih? Nah, itu teman-teman harus tahu tuh.
Karena ketika teman-teman menjawab pertanyaan di luar dari apa yang mereka targetkan, itu udah kesempatannya akan hilang. Nah, yang pertama, Australian Award. Kalau teman-teman baca profilnya Australian Award Scholarship ya, AAS, ini beasiswanya Australia. Ini beasiswanya Australia. Di situ dikatakan bahwa Australian Award itu untuk Indonesia ya, ini khusus beasiswa untuk Indonesia. Itu bertujuan untuk mendukung pembangunan Indonesia melalui kontribusi positif, dari para profesional berkualitas Australia dengan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Australia. Jadi sebenarnya di Australia, si Australian Awards ini pengen memberikan scholarship kepada orang-orang Indonesia yang mau belajar dan ingin memberikan kontribusi untuk hubungan antara Indonesia dan Australia. Dengan kata kasarnya, mereka mau cari orang-orang yang mau memberikan kontribusi positif kepada Indonesia, gitu. Agar ketika kontribusi ini terlihat, itu akan kelihatan tuh, oh ini mahasiswa HS habis belajar dari Australia, memberikan kontribusi yang positif. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ke teman-teman daftar AS itu nanti ditanya, kamu kalau pulang dari Australia belajar, setelah selesai kuliah terus kembali ke Indonesia mau ngapain? Itu kebanyakan pertanyaan seperti itu. Kamu mau ngapain? Apa tujuan kamu? Apa long term plan kamu? Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu apa yang dicari beasiswanya agar bisa mempersiapkan biar beasiswanya yakin gitu, oh yang tepat. Itu untuk Australian Award. Chevening Scholarship. Kalau Chevening ini beasiswanya Inggris ya. Kalau Chevening ini dia itu mencari pemimpin masa depan yang bisa menciptakan perubahan positif. Ya langsung aja nih yang warna merah saya lingkar. Jadi kalau Chevening itu dia cari orang-orang yang senang berorganisasi, punya kontribusi yang banyak, memiliki ciri-ciri pemimpin masa depan. Kalau ciri-ciri pemimpin masa depan itu mereka-mereka yang punya visi ke depan, melihat masalah yang ke depannya kemungkinan akan terjadi dan mempersiapkan solusi untuk itu. Nah, kayak gitu untuk Chevening. Nah, kalau tahu sudah seperti itu, teman-teman coba pikirkan sesuatu. What is in yourself? Apa yang ada dalam diri teman-teman, apa yang teman-teman akan lakukan, atau apa yang teman-teman bisa jelaskan di dalam wawancara itu agar bisa menjadi karakter yang mereka cari. Itu secara garis besar ya, secara garis besar. Dan yang terakhir itu LPDP. LPDP itu dia mencari pemimpin, mempersiapkan pemimpin dan profesional, dan ini orang-orang profesional ya untuk masa depan Indonesia. Nah, sama kalau teman-teman lihat ya ketiga beasiswa ini, kebanyakan secara dasar mereka itu nyari orang-orang yang punya visi ke depannya, mau memberikan perubahan, melihat sebuah masalah, mau berkontribusi, gitu, punya rencana jangka panjang, dari ciri-ciri seorang pemimpin lah di masa depan, yang membutuhkan biaya untuk memperkuat knowledge or fundamental knowledge mereka. Jadi kalau misalnya kamu seorang mahasiswa yang baru lulus, mau sekolah atau mau belajar di tempat yang lebih baik dengan wawasan yang lebih luas, itu bisa bisa membuat plan atau bisa membuat rencana, bisa membuat solusi. Itu untuk teman-teman nanti jelaskan ketika mengikuti tes beasiswa, kayak gitu. Nah itu yang harus digarisbawahi untuk scholarship-nya. Teman-teman harus tahu scholarship-nya itu nyari orang seperti apa. Yang kedua, setelah tahu beasiswanya seperti apa, teman-teman harus tahu program-program yang disediakan. Itu yang tidak kalah pentingnya juga. Contohnya kayak LPDP. LPDP itu banyak program. Ada afirmasi, ada untuk dosen, ada untuk umum, ada untuk santri juga ada, semuanya di bawah naungan LPDP. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan program yang ditawarkan, yang cocok dengan kriteria teman-teman, ya udah langsung daftar.
Nah, habis itu persiapkan nanti untuk wawancara. Nah, itu yang harus teman-teman pelajari terkait dengan scholarship yang teman-teman akan daftar. Ini bukan hanya di awal ya, tapi ketika teman-teman akan mengikuti beasiswanya. Karena di dalam proses wawancara nanti, ketika akan mengikuti tes wawancaranya nanti, itu pertanyaan-pertanyaan tentang kepemimpinan, tentang kontribusi, itu semuanya akan banyak ditanyakan. Oke, nanti saya tunjukin contohnya deh, contoh pertanyaannya. Saya ada list pertanyaan, tapi khusus untuk LPDP ya. Yang dimana di dalam list itu ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan juga di beasiswa yang lain. Oke, selanjutnya adalah learn atau get to know yourself. Kedua, ini adalah pelajari diri sendiri. Ini yang kadang orang sepelekan. Lah, kalau ditanya diri sendiri mah, saya bisa, gampang. Tetapi kenyataannya ketika teman-teman sudah ada di dalam ruangan, sudah ada di dalam, sudah berhadapan dengan para interviewer, nah itu biasanya gelagapan kalau ditanya. Coba jelasin kelebihan kamu apa? Kalau kelebihan katanya, woi kelebihan saya banyak, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Terus tiba-tiba dibalik, terus kekurangan kamu apa? Langsung bingung, apa ya kekurangan saya? Saya nggak ada kekurangan Pak. Wah, gitu. Yang kayak gitu tuh bahaya tuh. Oke. Ketika ditanya tentang diri sendiri ya, teman-teman itu harus bisa memberikan pernyataan atau jawaban yang tidak membuat teman-teman terlalu lemah juga, jadi tidak terlalu menjatuhkan teman-teman dan tidak membuat teman-teman itu seolah pribadi yang nggak ada kekurangannya. Nah, itu yang harus dihindari. Teman-teman harus ada di tengah-tengah. Oke, kadang seperti ini. Kadang orang bingung ketika ditanya kelemahan. Kadang ditanya kelemahan. Waduh, kelemahan saya apa ya? Kadang bingung. Oke, itu yang pertama. Yang kedua juga ketika ditanya, kadang memberikan kelemahan yang betul-betul membuat dia seolah-olah pribadi yang, waduh, ini pribadinya terlalu lemah nih, dikasih tantangan sedikit sudah peot, sudah nangis. Dan ada juga yang kadang ketika ditanya tentang kelemahan atau kekurangan itu seolah kayak, saya ini nggak tahu, kayaknya kekurangannya nggak ada. Saya ini bisa semua. Nah, seperti itu nggak boleh. Ketika teman-teman ditanyakan tentang kekurangan, itu teman-teman harus memberikan kekurangan. Jadi jujur aja gitu, jujur aja. Saya itu kekurangannya ini ketika beradaptasi, ketika ada di kondisi yang baru atau berada di situasi yang baru, saya itu susah beradaptasi. Contoh kayak gitu ya, contoh kayak gitu. Tapi ketika teman-teman sudah menjelaskan kekurangannya, teman-teman harus memberikan solusi gitu. Jadi teman-teman habis itu setelah bilang saya ini orangnya susah beradaptasi, tapi saya selalu belajar untuk bisa bersosialisasi atau bisa berbaur dengan orang-orang atau mengerti tempat yang baru di mana saya akan bertempat nanti. Nah, gitu. Jadi teman-teman boleh menyebutkan kekurangan, tapi teman-teman harus juga bisa menunjukkan bahwa teman-teman itu sedang berusaha memperbaiki kekurangan tersebut. Nah, kayak gitu tuh orang-orang dicari. Jadi teman-teman itu belajar seperti itu. Teman-teman jangan berbohong juga seolah-olah kayak, waduh, kekurangan saya ini kayak gini. Enggak, teman-teman jujur saja, to be yourself ya. Itu makanya banyak pesan-pesannya di scholarship dari manapun scholarshipnya itu selalu mengatakan just be yourself, jadi diri sendiri aja. Itu nggak ada kok pemimpin yang sempurna, semua punya kekurangan. Tetapi seorang pemimpin yang bagus itu punya solusi untuk setiap kekurangan. Jadi selalu berusaha agar kekurangan itu menjadi baik. Nah seperti itu. Jadi yang itu dipersiapkan. Itu kalau misalnya teman-teman belajar atau mempersiapkan untuk pertanyaan about yourself. Oke. Terus yang kedua, kira-kira kalau ditanya pencapaian hidupnya apa? Ini yang kayak gini biasa ada yang bingung. Kadang ditanya pencapaian hidup, kadang mereka bingung. Misalnya saya juara 1 lomba kerupuk di 17 Agustus itu pencapaian atau apa ya? Kayak gitu. Gini, sebelum teman-teman memasuki atau mengikuti tes wawancara, teman-teman harus udah tahu apa pencapaian yang teman-teman pernah lakukan. Oke.
Setelah itu teman-teman harus bisa menunjukkan bahwa pencapaian teman-teman itu meskipun kecil ya, ini bukan pencapaian yang harus wow gitu. Kadang orang bingung, ada pencapaian saya apa ya? Saya nggak pernah juara lomba, nggak pernah juara ini. Enggak. Jadi pencapaian dimaksud itu adalah pencapaian yang membuat teman-teman sadar bahwa teman-teman itu bisa melakukan sesuatu dan itu berdampak baik. Nah, kayak gitu. Itu disebut pencapaian. Itu memberikan kepuasan diri. Itu yang saya pelajari ya ketika saya belajar mempersiapkan diri untuk mengikuti wawancara beasiswa. Itu yang saya pelajari, bahwa pencapaian itu bukan selalu yang besar gitu, yang harus dilihat oleh semua orang, karena tidak semua orang memiliki itu. Tapi pencapaian yang baik itu ketika teman-teman mendapatkan pencapaian yang bisa memotivasi teman-teman untuk melakukan pencapaian-pencapaian yang lain. Nah, kayak gitu. Kalau saya jujur, jujur, waktu itu pencapaiannya agak konyol. Yang ditanya, pencapaian terbesar dalam hidup kamu. Saya cuma bilang, saya itu merasa berhasil sebagai seorang kakak yang bisa mendidik dan mengajar adik-adik saya. Itu aja yang saya tulis. Dan saya waktu itu agak tidak percaya, tapi itu yang saya anggap sebagai pencapaian. Alhamdulillah itu lulus. Saya bisa tunjukin di wawancaranya, kalau bukan di wawancara, di esainya, dan itu yang saya ulang ketika ditanya. Dan mungkin kalau teman-teman ditanya sekilas tentang hal yang seperti itu, teman-teman tidak bakalan berpikir ke situ, tapi ketika teman-teman mempersiapkan, itu bisa menjadi sesuatu yang memberikan nilai positif dalam wawancara. Nah, kayak gitu. Jadi ketika ditanya tentang diri sendiri, you have to be ready gitu. Teman-teman itu jangan kayak mikir kalau ditanya apa pencapaian dalam hidup. Apa ya Pak? Tunggu, saya mikir dulu. Itu poin minus itu. It sounds that you don't know yourself. Teman-teman terdengar kayak nggak kenal diri sendiri. Oke. Okay? Terus yang ketiga, dampak positif ke orang lain. Dampak positif ke orang lain ini bisa macam-macam. Oke, okay? Nggak perlu kayak teman-teman bagi-bagi uang ke orang lain, enggak. Bisa jadi teman-teman pernah memberikan saran ke orang lain dan itu merubah mereka menjadi lebih baik, atau teman-teman pernah menenangkan orang-orang yang sedang ribut begitu. Itu dampak-dampak positif orang. Jadi kalau teman-teman berpikir ya tentang dampak positif yang diberikan ke orang lain, jangan langsung berpikir sesuatu yang besar, tapi coba teman-teman lihat hal-hal kecil yang teman-teman pernah lakukan atau hal-hal kecil dalam diri teman-teman yang disenangi oleh orang lain. Itu bisa disebut sebagai dampak positif. Oke. Nah, yang terakhir ini biasanya ditanyain misalnya kesalahan yang pernah kamu lakukan atau hal terburuk yang pernah kamu lakukan di dalam di dalam hidup kamu. Biasanya ada seperti itu. Ini biasanya pertanyaan tentang psikologis, tapi itu kan berkaitan dengan diri sendiri ya. Jawabannya itu berkaitan dengan diri sendiri. Kalau misalnya ditanya seperti ini, teman-teman itu harus jujur ya menjelaskan dan mencoba menjelaskan bahwa teman-teman itu menyesal gitu dan mencoba memperbaiki kesalahan yang pernah teman-teman lakukan. Okay. Tapi ingat, kalau kan kesalahan itu agak sensitif ya. Jadi teman-teman pilihlah kesalahan-kesalahan yang bisa dibahas ya dengan baik dan tidak memancing emosi di depan para interviewer. Jadi cari kesalahan-kesalahan yang teman-teman pernah lakukan tapi bisa dibahas di depan interview. Jangan kesalahan yang aneh-aneh kayak gitu ya. Oke, itu saran saya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan tentang atau hal yang teman-teman bisa persiapkan tentang diri sendiri, tapi itu tergantung dari pertanyaan yang diberikan. Karena ada banyak ya. Teman-teman bisa lihat nanti di list pertanyaannya. Selanjutnya tentang kampus dan negara. Tentang kampus dan negara. Biasanya itu ditanya, kenapa sih milih kampus itu? Kan banyak kampus yang lain. Oke, kenapa sih milih kampus itu? Kenapa nggak milih kampus yang lebih keren gitu? Contoh kalau ditanya, kenapa nggak ambil Oxford? Jadi teman-teman harus bisa memberikan jawaban. Itu dipersiapkan dari sekarang, jangan pas diwawancara baru mikir.
Coba deh kalau misalnya teman-teman saya tanya pertanyaan seperti itu, coba pikirkan baik-baik dalam kepala. Kira-kira yang mau di apa namanya alasan memilih kampus itu apa? Oke, karena biasanya ketika ditanya tentang kampus dalam wawancara itu ada dua arah pembicaraan. Entah menanyakan kenapa nggak ambil kampus yang lebih tinggi atau yang lebih bagus ya, contoh ditanya kenapa nggak ambil Oxford atau Stanford contoh kayak gitu, atau Harvard. Atau bisa jadi teman-teman ditanya kenapa jauh-jauh keluar, kenapa nggak ambil kampus di Indonesia. Nah seperti itu arahnya. Nah itu teman-teman harus bisa memberikan alasan yang meyakinkan examiner agar teman-teman meyakinkan examiner bahwa teman-teman itu sudah pas, jadi kampusnya itu udah cocok banget buat teman-teman. Tipsnya ketika ditanya tentang kampus, alasan memilih kampus, ini tipsnya nih. Kalau ditanya, contoh saya, ditanya kenapa milih Melbourne, kenapa enggak ngambil Oxford. Gitu. Teman-teman itu harus mengkonekkan antara jurusan teman-teman atau bidang yang teman-teman mau ambil dengan kualitas kampusnya. Oke, jadi bidang yang diambil dan kualitas kualitas kampus atau jurusan yang ada di sana. Oke, jadi itu harus disambungkan. Contoh ya, Melbourne itu salah satu kampus terbaik di Australia, ya kan? Di mana jurusan saya di kampus itu merupakan peringkat, contoh kayak peringkat 35 dunia gitu. Dan salah satu profesornya, nah jadi dipertajam, teman-teman memberikan alasan bukan karena kampusnya nyaman atau bukan karena ada banyak teman-teman teman-teman Indo lain di sana, itu jawabannya salah. Tapi teman-teman harus merincikan bahwa teman-teman butuh kampus itu karena kampus itu sudah menawarkan jurusan dan mata kuliah yang tepat buat teman-teman. Jadi itu gambaran ya. Jadi teman-teman silakan ketika dijawab seperti itu membangun kata-kata yang sendiri, tapi arahnya itu ke sana. Itu tipsnya kalau ditanya alasan memilih kampus. Tentu saja teman-teman bisa pakai jawaban lain. Tapi sarannya ketika ditanya tentang kampus ya, jangan pernah merendahkan kampus lain, oke? Atau jangan pernah memberikan kata-kata yang memandang enteng kampus lain. Contoh kalau ditanya gini, kenapa nggak ngambil kampus di Indonesia gitu? Contoh aja. Contoh nggak ambil ITB, kan ITB bagus. Terus teman-teman jawab kayak gini, akan ITB di Indonesia. Wah, kalau di Indonesia mah buat apa Pak? Gitu kan? Saya maunya kuliah di luar negeri. Nah itu nggak boleh kayak gitu tuh. Harus punya bahasa yang tidak menghina atau merendahkan kampus lain atau institusi tertentu. Fokusnya teman-teman itu bahwa teman-teman ingin meningkatkan kualitas diri ya untuk kontribusi ke depannya, dan kampus ini memberikan apa yang teman-teman mau. Nah, itu biasanya alasan yang tepat. Terus teman-teman harus tahu peringkat kampus. Habis itu peringkat jurusan di kampusnya. Itu teman-teman bisa lihat di QS ranking. Setidaknya teman-teman sudah tahu. Jadi ketika ditanya, teman-teman bisa menjawab secara langsung. Terus lokasi kampus. Nah, kan ini untuk antisipasi aja. Teman-teman tahu lokasinya di mana, kalau bisa kotanya gitu, nggak usah yang detail-detail sampai nama jalannya, tapi kalau mau dihafal apa-apa, kalau bisa di nama kotanya saja, dia berlokasi di kota mana, nah itu. Kalau negaranya kan udah jelas. Nah selanjutnya itu tentang negara. Nah ini yang saya ketika kalau bahas negara tujuan itu agak teringat waktu wawancara dulu. Jadi wawancara itu sempat sampai ditanya, kamu tahu nggak suhu terendah di Australia? Ya kan? Kamu tahu nggak suhu terendah di Australia? Nah, itu kalau ditanya seperti itu terus teman-teman nggak siap, itu bisa bahaya. Ya kan? Entah teman-teman mengada-ngada, mengarang, atau mungkin bahkan bilang, aduh saya nggak tahu, Pak. Nah, kayak gitu. Makanya saya menyarankan ketika teman-teman mau kuliah nanti di sebuah negara, teman-teman udah memiliki background informasi. Jadi informasi umum tentang informasi umum tentang negaranya. Oke, yang pertama kayak alasan memilih negara, gitu. Negara. Kalau saya milih Australia waktu itu, karena Australia itu
memiliki kualitas pendidikan di negara itu yang sangat bagus. Jadi khususnya untuk bidang yang ingin saya kuliahi, kan? Atau bidang yang saya miliki. Itu masalahnya. Terus yang kedua, budaya dan lingkungannya. Jadi teman-teman itu harus tahu culture-nya di sana. Jadi bukan nggak usah tahu sampai harus ke sana. Kalian bisa cari di YouTube atau cari di Google, itu banyak blog atau vlog ya. Blog atau vlog teman-teman yang sudah dari sana atau sedang kuliah di sana, itu banyak sekali cerita-ceritanya. Itu teman-teman bisa baca dari situ. Terus yang ketiga, kalau bisa teman-teman sebelum wawancara bisa searching tentang komunitas orang-orang Indo di sana atau komunitas pelajar Indo di sana, biar ketika nanti ketika ditanya tentang negara itu, teman-teman bisa menyebutkan bahwa teman-teman udah tahu nih beberapa organisasi di sana yang mungkin teman-teman bisa ikuti atau ikut berpartisipasi agar bisa beradaptasi dengan cepat ketika kuliah di negara itu. Itu contohnya seperti itu ya. Dan yang terakhir, jenis dan jumlah musim. Ini sangat saya sarankan karena saya sudah ditanya seperti itu tuh. Musimnya musim-musim apa aja di sana, terus suhunya berapa gitu. Untungnya waktu itu saya sempat jawabnya salah. Bilang di sana itu paling rendah 16 derajat. Karena saya pikir Australia itu ya kayak AC ya. Suhu terendahnya itu di air conditioner itu kan 16. Ternyata salah. Di sana itu bisa sampai -2 rendah di beberapa bagian ya, negara bagian atau di beberapa wilayah di sana. Oke, makanya dibilang si examiner, si interviewernya, oh itu salah tuh, nggak bisa lebih rendah lagi, ya kan? Tapi saya bisa akali, saya bilang saya ini orang yang suka mendaki gunung, jadi udah sering berhadapan dengan suhu yang bahkan lebih dingin dari itu. Nah, itu cara mengakalinya ya. Padahal jawabannya waktu itu salah menjawab. Oke, itu untuk kampus dan negaranya. Nah, ini yang terakhir, course dan field. Nah, ini yang salah satu yang sangat penting yang teman-teman harus ketahui, khususnya untuk beasiswa dari negara lain. Contohnya kayak beasiswa dari Australia, beasiswa dari Amerika, atau beasiswa dari Inggris. Itu tuh betul-betul mengetes, tapi bukan mengetes sampai teman-teman disuruh tes langsung tertulis, itu enggak, ditanya-tanya aja. Jadi kayak alasan memilih jurusan, kenapa memilih jurusan ini. Ini kadang sering ada yang bertanya, Pak, gimana kalau misalnya saya mendaftar jurusan yang tidak inline, okay? Jadi kayak nyebrang jurusan, ya satunya kesehatan, S2-nya IT, contoh kayak gitu ya. Satunya kesehatan, terus mau lanjut S2 IT di negara tertentu, gimana tuh cara jawabnya? Jadi kayak gini, ketika teman-teman cross ini ya, apa namanya, cross field ya, itu teman-teman harus bisa memberikan alasan yang betul-betul bisa meyakinkan examiner bahwa teman-teman bisa memanfaatkan ilmu yang teman-teman pelajari untuk future planning-nya. Karena sebenarnya targetnya itu adalah planning ke depan, future planning-nya atau kontribusi ke depannya ketika teman-teman selesai kuliah. Itu sebenarnya yang examiner mau lihat. Dan dia mau tahu gitu, kalau misalnya beda jurusan atau tidak inline, apakah teman-teman itu bisa membuat kontribusi, tetap bisa berkontribusi atau tetap melanjutkan planningnya ketika kuliahnya selesai. Nah, seperti itu. Jadi beda jurusan atau jurusan yang tidak inline antara S1 dengan S2 yang teman-teman akan kuliahi nanti. Nah, itu bukannya ini ya, bacanya juga teman-teman harus setidaknya sudah baca-baca ya mata kuliah apa saja yang ada di sana, setidaknya jumlahnya atau mungkin beberapa mata kuliah, karena nggak mungkin disuruh sebutin semua. Cuman biasanya ditanya, kamu tahu nggak mata kuliah yang ada di sana? Itu teman-teman bisa sebutkan 1 atau 2, ya kan?
teman-teman sudah baca-baca. Karena gini, di websitenya, di website luar itu, kampus luar, contohnya kayak Melbourne ya, kota kuliah itu udah lengkap banget. Bahkan persyaratan untuk mata kuliahnya ada, waktu untuk mata kuliahnya ada, jumlah kelasnya ada, dan dosennya itu udah ada. Teman-teman bisa email langsung, jadi tanpa mengikuti kuliahnya, teman-teman udah bisa email tanya-tanya ke dosennya. Wait. Oke. Terus yang terakhir untuk mata kuliahnya itu dosen atau supervisornya itu teman-teman setidaknya udah tahu beberapa. Biasanya itu kalau teman-teman mau nyari dosen mata kuliah ini atau dosen jurusan ini siapa saja sih? Atau misalnya teman-teman mau mendaftar S3 atau yang pakai research field, itu teman-teman udah punya udah menghubungi atau mencoba menghubungi si supervisor ataupun si profesor yang ada di sana. Di sana itu ramah-ramah ya, khususnya untuk teman-teman yang memiliki interest yang sama. Kalau misalnya teman-teman punya ketertarikan di bidang yang sama, apalagi di topik research yang sama, itu mereka akan excited banget untuk membantu teman-teman agar bisa kuliah di kampus mereka. Kayak gitu. Itu untuk course-nya. Yang terakhir bidangnya. Ini bidangnya nih. Jadi teman-teman itu harus bisa menjelaskan kalau ditanya tentang bidang masing-masing. Oke. Terus teman-teman juga harus tahu masalah-masalah terbaru atau masalah-masalah global ya, berhubungan dengan bidang teman-teman. Kalau kayak ekonomi, kira-kira masalah-masalah ekonomi terbaru itu kira-kira teman-teman tahu nggak sih? Contohnya, itu contohnya aja kalau misalnya teman-teman ngambil jurusan ekonomi. Dan yang terakhir, teman-teman itu usahakan punya beberapa solusi yang bisa ditawarkan ketika khususnya untuk bidang masing-masing atau bidang yang teman-teman akan ambil. Contohnya kalau saya, kalau IT gitu, kalau misalnya terjadi terjadi down pada sistem, kira-kira kamu tahu nggak gimana cara ininya, cara mengantisipasinya. Nah, kayak gitu. Itu setidaknya saya bisa menjelaskan entah secara detail atau nggak detail, atau bahkan menjelaskan hanya sedikit, tapi setidaknya saya bisa menunjukkan bahwa saya mampu di bidang ini. Oke? Nah, itu empat hal yang teman-teman harus persiapkan. 4 poin ya. Nah, selanjutnya itu kategori pertanyaan. Jadi kategori pertanyaan itu banyak. Ada general, ada personal. Kalau general itu biasanya pandangan teman-teman terhadap masalah-masalah luar. Jadi lebih keluar ya, ke umumnya. Contoh misalnya bagaimana analisis teman-teman terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia. Tanya seperti itu. Terus personal berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ini ya, tentang diri sendiri, yourself, yang tadi saya jelaskan. Oke, terus ada juga pertanyaan tentang course, university, dan country, dan ada juga pertanyaan tentang scholarship, dan terakhir itu pertanyaan tentang psikologi. Oke, nah kalau mau lihat contoh pertanyaannya itu ada di sini nih. Tapi ini untuk saya ambil dari ini ya, dari PDP, dan ini dibuat oleh Kriyanti. Ini biasanya diambil dari beberapa sumber yang disatukan. Tapi jangan khawatir. Saya dulu juga waktu mempersiapkan diri untuk tes wawancara, saya tuh make yang kayak gini nih. Jadi ada list pertanyaannya, dan memang ada beberapa yang muncul. Tidak semua, tapi ada beberapa yang muncul. Nah, itu teman-teman saya persiapkan, karena memang tidak bisa semuanya ditanyakan, hanya beberapa yang diambil. Oke, contoh kayak pertanyaan seberapa penting dan manfaat rencana tesismu bagi Indonesia. Nah, yang saya ditanya ini biasanya untuk LPDP. Nah, memang ini pertanyaan wawancara untuk LPDP itu semuanya berkaitan dengan Indonesia. Terus kontribusimu dari dulu sampai sekarang. Nah, ini biasanya ditanyakan di semua jenis beasiswa. Ini saya sudah pertanyakan ke
sudah pernah diskusi dengan anak Australian Award, anak Chevening, biasanya mereka itu nanya kontribusi kamu dulu sampai sekarang apa sih? Atau bahkan kontribusi yang akan kamu lakukan apa sih? Itu teman-teman harus persiapkan. Oke, harus bisa nanya, harus bisa menjawab dengan langsung dan pertanyaan itu konsisten dan juga tepat sesuai dengan apa yang teman-teman sudah lakukan. Karena ini akan dihubungkan dengan isai yang teman-teman tulis. Jangan sampai teman-teman menyebutkan kontribusi yang bahkan teman-teman sendiri tidak tuliskan di isai atau berbeda, bertolak belakang dengan apa yang ada di isai teman-teman. Itu bisa bernilai fatal. Oke, ada banyak di sini yang bisa kirimkan ke teman-teman karena ini saya ambil di internet. Jadi banyak teman-teman bisa akses. Ini pertanyaan-pertanyaan tentang Indonesia, tokoh pahlawan. Ada juga pertanyaan tentang apa namanya? S2, pertanyaan personal kayak mengapa ingin S2 gitu. Yakin bisa lulus tepat waktu, gimana kalau ada kendala yang membuat kamu terlambat lulus. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau teman-teman ditanya. Itu nggak boleh mikir panjang. Itu teman-teman harus bisa menjawab langsung gitu. Punya solusi yang teman-teman sudah pikirkan sebelumnya. Makanya kalau misalnya teman-teman nggak persiapkan untuk menjawab yang seperti ini, itu biasanya bakalan bingung. Nah, biasanya kalau satu pertanyaan sudah down, udah nggak bisa dijawab, itu biasanya berpengaruh kepada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Biasanya pertanyaan selanjutnya udah gugup itu, udah blank, udah nggak tahu mau bilang apa. Nah, itu yang teman-teman harus hindari, oke? Itu yang teman-teman harus bisa hindari dengan cara mempersiapkan jawaban teman-teman. Ya, jadi latihan ketika ditanya seperti ini, gimana jawabannya, kata-kata apa yang kurang, itu teman-teman bisa latihan di rumah, jadi bisa latihan sendiri. Oke. Nah, ini list pertanyaannya. Ini ada sekitar 159. Tapi memang ada pertanyaan-pertanyaan di dalam yang secara esensi sama, tapi dalam bentuk berbeda. Ya, sebenarnya intinya sama. Dan contohnya pertanyaan 102 dengan pertanyaan 45 itu secara esensi sama, tapi saya bentuknya berbeda. Tapi teman-teman bisa pakai untuk ini. Teman-teman bisa pakai untuk latihan. Oke. Nah, yang terakhir itu tentang tips dan triknya. Nah, ini yang paling penting nih. Poin penting dalam wawancara beasiswa. Ini yang teman-teman harus garis bawahi. Yang pertama, hindari overconfidence. Nah, ini yang sangat berbahaya nih. Ya kan? Biasanya karena gini ya. Jujur saya sendiri pernah membantu atau mengcoaching beberapa teman-teman. Saya udah mengcoaching 3 teman-teman saya, membantu melatih bagaimana caranya mereka bisa baik ketika wawancara beasiswa. Ada 2 di beasiswa LPDP dan 1 tuh beasiswa Jerman. Saya lupa nama beasiswanya karena itu beasiswa 1. Dan alhamdulillah mereka semua lulus. Dan yang 1 ini yang terakhir dia akan berangkat ke UK. Jadi ini yang saya tekankan ke mereka. Yang pertama, hindari overconfidence. Biasanya kalau orangnya itu biasanya ini biasanya, tapi tidak semua. Biasanya kalau orang itu tipikal yang percaya diri, biasanya pintar ya. Nah, itu mereka tuh biasa menganggap semua masalah itu pasti bisa diselesaikan. Tapi di dalam kepemimpinan itu tidak seperti itu. Ketika teman-teman overconfidence dan menganggap semuanya bisa diselesaikan, itu teman-teman tidak mencerminkan kepemimpinan namanya seperti itu. Makanya saya tekankan hindari yang namanya overconfidence. Jadi yang namanya overconfidence itu ketika teman-teman ditanya contoh, kamu yakin nggak bisa lulus bisa melewati proses pembelajaran di
Contoh di kampus yang akan kamu tuju, terus teman-teman menjawab, wah saya yakin pasti Pak, saya pasti bisa Pak. Nah itu nggak boleh, itu namanya overconfidence. Cara yang baik ketika menjawab pertanyaan itu dengan cara menunjukkan bahwa teman-teman tetap memiliki kemungkinan untuk gagal, tapi teman-teman bisa lakukan itu memaksimalkan dan berusaha. Jadi kalau ditanya, kamu yakin bisa menyelesaikan perkuliahan kamu di kampus yang akan kamu tuju, terus teman-teman menjawab seperti ini ya, saya akan berusaha dan saya akan memaksimalkan agar bisa selesai apapun rintangannya yang akan saya hadapi. Yang pasti saya akan terus berusaha dan apapun hasilnya saya akan tetap terima. Kayak gitu tuh orang yang dicari itu. Karena jujur ya dulu itu kayak gini. Dulu itu saya pernah baca blog, mungkin sekarang udah dihapus. Itu karena itu di tahun 2017 atau waktu itu sempat viral. Ada seorang pewawancara LPDP yang menulis blog menceritakan pengalamannya ketika mewawancara. Katanya itu banyak sebenarnya orang-orang pintar, tetapi ya banyak sebenarnya orang-orang pintar yang tidak lulus di LPDP karena mereka itu overconfidence. Jadi tidak bisa melihat yang namanya rintangan dan tantangan ke depan itu secara detail. Yang mereka bisa lihat itu bahwa semuanya bisa dilewati. Padahal nyatanya dalam kehidupan nyata tidak semua tantangan dan rintangan itu bisa dilewati. Manusia itu cuma bisa berencana, yang menentukan itu ada. Jadi kita cuma bisa berencana dan berusaha. Nah kayak gitu kuncinya. Jadi hindari overconfidence ketika ditanya sesuatu, jangan menggunakan kalimat pasti, kalimat possible, kan seolah-olah kayak tidak bisa gagal. Try to explain that you're going to make a plan. Jadi coba memberikan jawaban itu bahwa ketika teman-teman memiliki masalah, tantangan, teman-teman itu akan berusaha, akan memiliki plan, punya plan A dan plan B, apapun hasilnya. Kayak gitu ya. Itu menghindari yang namanya overconfidence. Yang kedua, memberikan sebuah analisa terhadap sebuah isu yang sedang trending dan solusinya. Jadi teman-teman ketika mendaftar beasiswa itu usahakan teman-teman itu punya terobosan terhadap sebuah masalah yang ada di dunia atau yang ada di bidangnya teman-teman. Itu seneng banget. Saya tuh udah nanya beberapa teman-teman beasiswa ya yang lulus, teman-teman awardee, mereka itu rata-rata punya target, orang-orang yang lihat masalah di bidangnya, terus punya solusi gitu dan mereka itu menjadikan masalah dan solusi itu sebagai dasar kenapa mereka mau lanjut kuliah. Jadi itu poin pentingnya. Kayak contoh nih, saya waktu mendaftar di LPDP waktu itu, saya tuh melihat sebuah masalah di dalam sistem pembelajaran di daerah saya, khususnya berbasis berbasis sistem informasi. Nah, saya tuh menganggap ini harus dibenerin nih dengan cara membangun sebuah sistem yang lebih baik. Nah, gitu. Itu yang saya tuliskan di essay ya, dan yang saya jawab ketika diwawancara. Namun ketika saya mau membangun sistem ini, saya tuh butuh ilmu yang lebih lagi. Atau saya membutuhkan saya butuh belajar di bidang tertentu. Makanya saya harus kuliah di luar negeri. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman dari sekarang coba lihat di analisa sekitar, masalah sekitar teman-teman. Nggak usah yang terlalu besar. Bahkan yang kecil pun kalau teman-teman punya solusi yang bagus, itu akan bernilai plus. Karena ingat, seorang pemimpin yang mereka cari itu adalah orang-orang yang ingin melakukan perubahan. Kalau udah lihat tadi ya visi misinya visi misi di setiap beasiswa itu pokoknya kontribusi positif yang mereka cari. Nah itu. Oke, itu yang poin kedua. Yang ketiga, realistis. Nah, ini harus realistis nih. Realistis ini dalam artian ketika teman-teman berencana, teman-teman itu yang realistis aja deh, nggak usah besar-besar. Sama seperti yang saya ceritakan tadi. Saya tuh waktu membaca blog yang dibuat oleh si pewawancara LPDP 2017 yang lalu itu, dia mengatakan gini, ini dalam blognya ya, nggak tahu masih ada atau kalau enggak.
Katanya seperti ini. Bedanya itu anak-anak pendaftar beasiswa yang ada di kota besar dan yang ada di kota kecil adalah tingkat realistisnya. Kalau yang ada di kota itu biasanya imajinasi mereka itu tentang planning mereka itu terlalu besar. Jadi contoh kayak gini, kalau misalnya saya lulus kuliah, saya akan pulang membangun sebuah pabrik industri yang besar, saya akan membangun sebuah sistem yang, kayak gitu. Sementara orang-orang yang ada di pelosok-pelosok atau misalnya ada di desa ya, biasanya itu mereka nyari solusi yang lebih realistis gitu, sesuatu terobosan yang kecil tapi pasti gitu. Mereka bisa lakukan ketika balik. Kayak gitu perbedaan. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan sebuah terobosan, memberikan sebuah solusi, try to be realistis. Jadi realistis aja, yang gak usah yang kayak, wah saya tuh kalau ini harus bisa membuat yang kayak gini. You can make it. Bisa seperti itu juga, tapi pengalaman saya itu biasanya akan dicecar pertanyaan, akan dikorek lebih dalam oleh si pewawancara. Oke, makanya just try to be realistic. Terus yang keempat, harus searah antara esai dengan wawancara. Ini hati-hati. Dan sampai misalnya ditulis di wawancara, tulisannya AB, terus tiba-tiba, di esai, tulisannya AB, terus tiba-tiba di wawancara, tulisannya EF. Harus arah. Ya. Jadi yang dituliskan di esai itu, teman-teman baca lagi sebelum teman-teman mengikuti tes wawancaranya. Oke. Terus be konsisten. Be konsisten artinya seperti ini. Kalau misalnya di awal pertanyaan, teman-teman misalnya ditanya ya tentang kepribadian, terus teman-teman bilangnya, saya ini orang yang takut ketinggian. Contoh kayak gitu contohnya, ilustrasinya. Saya orang yang takut ketinggian, untuk menjelaskan diri sendiri. Tapi ketika beberapa pertanyaan setelahnya ditanya tentang aktivitas yang kamu sering lakukan, wah saya suka memanjat dinding, saya suka mendaki, saya suka tempat tinggi. Nah itu tidak searah namanya, tidak konsisten namanya. Itu biasanya menjadi poin minus ketika teman-teman ada di dalam atau mengikuti tes wawancara. Jadi harus konsisten dari awal sampai akhir, harus jujur. Makanya ketika ada yang dibuat-buat, ya, ketika ada yang dibuat di dalam wawancara, itu biasanya teman-teman akan rentan inkonsisten, tidak konsisten. Yang pertanyaan di awal jawabannya A, tapi di akhir ada indikasi bahwa sebenarnya teman-teman tidak seperti A gitu, teman-teman lebih ke B. Gitu. Jadi harus hati-hati. Terus selanjutnya berusaha menjadi diri sendiri. Kayak gini, nggak usah mengada-ngadanya, nggak usah terlalu wow. Dan sampai kayak teman-teman baca contoh wawancara dari Hourly Line, terus tiba-tiba, wah kayaknya saya bagus nih kalau kayak gini, jawabnya kayak gini, terus menjawabnya seperti itu. Enggak, karena gini, di dalam wawancara nanti itu mereka itu akan mengarahkan pertanyaan itu sesuai dengan karakter teman-teman. Jadi arah pertanyaan itu akan sesuai dengan tipikal teman-teman. Biasanya kalau misalnya teman-teman tipikal orang yang yang gampang sedih gitu, yang penyayang, saya itu nanti terakhir dikasih pertanyaan-pertanyaan biasanya membuat nangis kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman tipikal orang yang tegas, biasanya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang memancing emosi teman-teman. Oke, jadi just to be yourself. Oke, berusaha jadi diri sendiri. Terus selanjutnya persiapkan sebanyak-banyaknya pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Nah, ya tadi ya, ada listnya, teman baca, persiapkan jawaban. Itu, baca baik-baik, persiapkan jawaban, itu bisa membantu teman-teman ketika menjawab. Kemungkinan pertanyaannya yang akan teman-teman dapatkan di dalam tes wawancaranya nggak sama persis, tapi bisa jadi ide untuk menjawabnya itu sama. Oke? Jadi teman-teman sebaiknya mempersiapkan dengan baik. Yang terakhir, jangan memotong pembicaraan interviewer. Oke, jangan pernah ketika interviewer masih menjawab, masih bertanya, teman-teman langsung, oh iya, kayak gini. Itu nggak boleh, nggak sopan namanya. Jadi harus menunggu sampai pembicara itu berhenti ngomong, baru jawab. Oke?
Terus jawablah setelah si pembicara itu selesai ngomong, selesai bertanya. Oke, dan juga gestur ya. Saya itu sebenarnya mau masukkan poin gestur di sini. Bagaimana teman-teman memperbaiki gestur. Cuman setahu saya akhir-akhir ini pendaftarannya itu online. Kemarin yang saya coachingin untuk persiapan wawancaranya itu dia ujung-ujungnya lewat Zoom. Jadi nggak eye contact karena sebenarnya itu sangat penting ketika teman-teman ada di ruang interview, ada di ruang wawancara virtual. Usahakan teman-teman mengarahkan pandangan, kalau bisa badan ya, kepada lawan bicara. Jadi dulu tuh saya kalau ditanya kan ada 3 wawancara ini, ada dari akademik, ada dari LPDP sendiri, terus ada dari psikologi atau dari psikologi. Kalau misalnya saya ditanya oleh yang dari bidang akademik, saya itu akan mengarahkan pandangan, bahkan badan saya itu akan berbelok. Jadi menunjukkan bahwa kita itu excited, kita itu menghargai orang yang bertanya dan menjawab juga. Jadi setiap ada kepada teman-teman nanti dalam proses wawancaranya, try to make eye contact, tunjukkan bahwa teman-teman itu sangat excited untuk mendengarkan pertanyaan dan siap. Nah, kayak gitu, itu permainan gesture namanya. Itu tidak berdampak besar, tapi dampaknya ada. Besar tapi ada. Oke? Nah, itu untuk materinya di sore hari ini. Jadi itu tips-tipsnya dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti di sini kita jawab ya. Saya berikan ke Miss Dija, silakan. Baik, terima kasih Mr. Ahmad atas penjelasannya, sangat detail sekali. Banyak juga ini sudah pertanyaan dari awal, banyak banget pertanyaannya, tapi saya mau kasih teman-teman yang aktif di sini, mungkin di sini ada yang sudah live kali ya. Nah, langsung interaksi di via Zoom, silahkan bertanya, acungkan tangan dahulu, nanti saya akan pilih dan nanti akan ada potongan menarik dari Flip and Miss Pare. Silahkan teman-teman yang mau bertanya langsung interaktif dengan Mr. Ahmad, acungkan tangan teman-teman. Karena ini banyak banget sebenarnya pertanyaannya dari chat, tapi saya mau kasih kesempatan untuk teman-teman yang aktif mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, Mistri Hardiani, boleh open mic. Iya, terima kasih kepada kakak. Saya sudah diberi kesempatan. Sebelumnya mohon maaf kak, saya off cam karena sinyalnya dari tadi ganggu ya, gitu. Izin bertanya nih kak terkait mengenai beasiswa LPDP gitu. Kebetulan saya sekarang sedang kuliah S1. S1 itu saya bidik misi. Nah, saya pernah cari juga gitu ya, bahwa LPDP itu ada yang namanya LPDP aspirasi kalau nggak salah ya Kak, untuk anak bidik misi juga gitu. Nanti karena yang ingin ditanya gitu Pak, Kak gitu. Apa bedanya antara LPDP yang aspirasi gitu dengan LPDP yang umum seperti itu mungkin Kak? Oke, afirmasi ya. Afirmasi dengan Iya, jalur afirmasi. reguler. Oke, Mr. Ahmad, boleh waktu dan tempatnya. Oke, afirmasi. Ya, afirmasi ya, bukan inspirasi. Makanya saya bingung tadi, inspirasi apa ya? Iya. Mohon maaf. Afirmasi LPDP dengan enggak bercanda. Afirmasi LPDP di jalur afirmasi dengan jalur umum. Gini, jadi jalur afirmasi itu jalur yang disediakan untuk para calon awardee ya, yang memiliki kondisi khusus. Oke, kondisi khusus di mana kondisi khusus itu dianggap spesial. Jadi diberikan jalur tersendiri. Contohnya itu seperti jalur bidik misi, jalur berprestasi, ya kan? Habis itu jalur daerah 3T, ada seperti itu juga. Terus
apa lagi? Ada satu lagi tapi saya lupa. Nah, intinya ketika teman-teman cocok dengan kriteria salah satu sub yang ada di dalam afirmasi, itu teman-teman akan diberikan standar yang lebih rendah daripada yang umum. Jadi lebih rendah ya, lebih rendah itu dalam artian sertifikat atau skor sertifikat bahasanya itu lebih rendah. Jadi misalnya kalau misalnya yang umum itu teman-teman dimintai 6,5 untuk bisa dapat LPDP ya, untuk bisa mengikuti tes untuk IELTS-nya ya. Tetapi kalau misalnya afirmasi itu biasanya 5,5 ya. Kalau nggak salah 5,5 atau 5,0, saya lupa. Intinya ada jalur umum. Oke. Dan di jalur afirmasi ini untuk yang lulus nantinya itu akan diberikan pengayaan bahasa atau pembekalan bahasa yang akan dilaksanakan di kampus-kampus yang ada di Indonesia, di beberapa daerah ya. Kalau saya dulu di UIN Jakarta, karena saya jalur afirmasi dulu, saya itu jalur daerah tertinggal. Saya dari Jeneponto dulu, makanya saya tahu apa-apa yang didapatkan nanti dari afirmasi ini. Selain itu sama, jadi perbedaannya itu kalau jalur afirmasi itu mereka punya beberapa sub, jadi entah itu dari bidik misi, teman-teman kalau dari bidik misi bisa masuk di afirmasi, daerah tertinggal boleh, dari yang kurang mampu juga boleh, berprestasi kurang mampu juga boleh, terus prestasi tingkat nasional, itu ada juga di sana, di afirmasi. Nah, ketika teman-teman cocok dengan kriterianya, itu kelebihannya adalah standar yang lebih rendah, dan juga ada beberapa program yang berbeda daripada umum. Kalau umum itu harus sudah ready ya, dalam artian IELTS-nya 6,5. Kalau nggak salah sekarang diwajibkan harus pakai ini ya, apa namanya, LOE ya, letter of acceptance. Tapi kalau nggak salah itu nggak wajib deh, karena yang kemarin itu student saya, dia masih dalam proses pengajuan LOE tapi diterima di LPDP, udah lulus tes wawancara kemarin. Nah, itu aja perbedaannya. Perbedaan yang lain nggak ada. Proses perkuliahannya sama. Teman-teman bisa kuliah di kuliah yang sama, di kampus yang sama, dan juga pembiayaannya juga sama. Selain yang dua yang saya sebutkan tadi itu ya. Nah, itu perbedaannya afirmasi dengan ini jalur umum. Bisa dikoreksi kalau ada ini. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai. Oke? Oke. Ini Sri. Oke, terima kasih Mr. Ahmad atas jawabannya, betul banget. Jadi afirmasi itu lebih dimudahkan, kata Mr. Ahmad. Oke, next saya ingin mungkin Miss Lutfi masih ada nggak nih yang angkat tangan? Ada, Mister. Miss. Bukan Miss. Oh, sorry. Mr. Lutfi. Oke, silakan pertanyaannya. Ya, mohon maaf juga tidak bisa menghidupkan kamera karena ada di suasana yang tidak baik gitu, Miss. Jadi gini, Mr. Rahmat apa Ahmad, Miss? Mr. Rahmat. Iya, betul. Jadi tadi saya membaca di salah satu pertanyaan itu ada kata-kata begini. Sudah mendapatkan LOE enggak? Jika tidak, bagaimana kamu cara mendapatkannya? Begitu kan? Dan juga tadi juga Mr. Ahmad bilang mengatakan bahwasannya ada studentnya yang lulus LPDP tapi belum dapat LOE kan gitu kan? Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika nanti daftar afirmasi kan itu kan akhirnya juga rendah kan, tidak 6,5. Itu juga teman pengalaman bahwasannya hanya 5,5 dapat LPDP, tapi juga ada pengayaan di katakanlah di UGM katanya. Pertanyaannya itu gini, Mr. Ahmad, jika semisal kita itu tidak mendapatkan LOE sampai waktu yang kita tentukan itu apakah gugur LPDP-nya apa bagaimana? Itu pertama. Nah, kedua, boleh Miss, sebentar aja. Boleh, silakan. Yang kedua, saya itu sering baca-baca web Univ UK itu, jika tidak bisa memenuhi persyaratan IELTS, di kampus-kampus UK itu menyediakan namanya, katakanlah lembaga khusus untuk memberikan
apa istilahnya itu pelajaran bahasa Inggris gitu, Miss. Katakanlah profesional apa saya lupa itu namanya. Itu boleh bisa belajar di kampus UK meskipun tanpa IELTS tapi melalui lembaga profesional ini, artinya lembaga penyedia pembelajaran bahasa Inggris di UK, begitu di kampus itu. Artinya lembaga internal di kampus yang menyediakan kursusan bahasa Inggris gitu, Miss. Mister, itu bagaimana cara apa? Menjawabnya, apakah harus IELTS ataukah boleh tanpa IELTS di kampus UK itu, dan juga apakah kalau tidak mendapatkan LOE sampai waktu yang ditunggal PDP itu gugur LPDP-nya atau bagaimana? Terima kasih Mister dan juga Miss. Baik, silakan Mr. Rahmat atas waktu dan tempatnya. Oke, aduh, tadi sempat terputus sedikit, cuman nanti ditanyain lagi kalau misalnya belum lengkap. Yang pertama, saya mau jawab kalau misalnya belum ada, misalnya di LPDP kan afirmasi 5,5, di situ gimana ngurus LOE-nya. Jadi LOE itu sendiri ada dua, ada yang namanya kondisional dan unconditional. Ada dua ya. Ketika teman-teman mengapply ke sebuah kampus, itu teman-teman biasanya ya, kalau saya dulu membayar untuk satu aplikan namanya application. Jadi ceritanya satu formulir, bayar dulu di Australia itu sekitar 1,5. Nah, di situ ketika teman-teman mengisi data-data yang diperlukan, dan itu lebih persyaratan yang diinginkan di formulir itu, yang dibutuhkan di formulir itu lebih dari 50%, teman-teman sudah boleh mendapatkan LOE kondisional. LOE kondisional itu artinya LOE yang diberikan, ya, yang menyatakan bahwa teman-teman ini dalam proses pendaftaran di kampus itu. Cuman ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Biasanya itu syarat bahasa ya. Itu biasanya syarat umumnya. Kalau syarat yang lain itu biasanya udah ada semua. Nah, jadi biasanya LOE kondisional itu yang biasanya teman-teman gunakan untuk mendaftar di beasiswa. Seperti itu. Biasanya kita tunjukin ke beasiswanya, ini saya udah punya LOE tapi masih kondisional, dalam artian saya masih butuh sertifikat bahasa agar bisa kuliah di sana. Tapi itu sebagai bukti bahwa teman-teman ini udah serius nih dengan kampus ini. Nah, kayak gitu. Yang kedua, pertanyaannya Mister tentang ada lembaga atau ada program bahasa yang ada di setiap kampus masing-masing. Benar, itu ada, tapi itu mahal. Karena saya dulu sempat hampir ikut juga. Jadi gini ceritanya, dulu tuh saya dapat IELTS 6,5 overall, tapi rating saya itu 5,5, which is itu nggak bisa, ya. Karena kalau standarnya 6,5 overall itu nggak boleh ada skor yang di bawah 6. Nah, saya itu overallnya 6,5, tapi salah satu skornya itu ada yang di bawah 6. Nah, itu saya telepon ke beberapa kampus, pakai telepon internasional lagi. Saya tanyain, gimana nih kalau kayak gini nih? Katanya, wah, kami nggak bisa ngasih ini, yang unconditional. Tetap kamu harus dapat skor tertentu. Kalau mau, ya, kami bisa menawarkan program bahasa. Cuman program bahasa itu pertama, itu nggak boleh, bukan nggak boleh, tidak ditanggung oleh LPDP. Ingat ya, program bahasa di luar program pengayaan tidak ditanggung oleh LPDP. Yang kedua, program bahasanya itu di kampus itu mahal, $3 cuy. Itu bayangkan 1 bulan aja itu harus bayar $5.000. Itu bukan 1 bulan mungkin sih, tapi 1 program. Tapi saya nggak tahu berapa lama programnya. Itu $5.000, which is 50 juta. Sekitar 50 juta. Waduh, saya bilang saya bisa ngambil IELTS test berkali-kali nih kalau program bahasanya sebanyak itu, ya kan? Bisa lebih baik belajar sendiri, first try. Nah, jadi gitu, banyak sih program yang disediakan. Cuman pilihannya seperti itu. Pertama, tidak ditanggung oleh PDP. Kedua, itu lumayan mahal. Biasanya yang ngambil itu biasanya dari orang-orang yang kuliah menggunakan uang pribadi, ya, biayain, terus dia udah malas kursus kursus IELTS, ya udah ikut program bahasanya, dan biasanya dipermudah gitu. Itu realitanya. Ya, saya sudah dari sana. Saya dari sana bahkan pernah ketemu mahasiswa yang diterima itu ngomong sama saya itu pakai Google Translate. Saya sempat nggak percaya waktu itu. Waduh, tapi pas saya lihat, wah, dia udah dapat jaket di salah satu fakultas di kampus itu di Melbourne. Jadi kayak oke,
Jadi kesimpulannya dia mengikuti program bahasa itu. Nah, kayak gitu. Terjawab nggak? Atau masih ada yang kekurangan? Atau kurang terjawab jawabannya? Sedikit, Mister, sedikit. Nah, Mister, boleh, Mister, sedikit, sebentar saja. yang mana itu? Jika semisalkan kita LPDP dapat kan ada pengayaan bahasa. Silakan. Halo, kan, Mister? Iya. Misalkan Betul. kita LPDP kan, LPDP, kemudian dapat pengayaan bahasa, katakanlah 3 bulan. Halo. Iya, betul. 3 bulan. Ya, 3 bulan. Terus kalau semisal sampai 3 bulan itu kita tidak dapat, katakanlah skor 6,5, apakah itu gugur LPDP-nya atau gimana? Biasanya ada namanya extension, jadi saya ditambahkan. Paling lama itu kalau setahu saya, paling lama itu sampai 9 bulan. Jadi kan programnya itu program 3 bulan sama program 6 bulan. Program 3 bulan itu diberikan kepada awardee yang mendaftar dengan skor IELTS 6. Jadi harus 6 ya. Kalau 6 itu ikutnya program 3 bulan. Kalau di bawah 6, misalnya 5,5 atau 5, itu biasanya dapatnya program 6 bulan. Nah, kayak gitu. Dan itu diperpanjang sesuai dengan hasil tesnya nanti. Jadi misalnya ikut yang 3 bulan, nggak selesai, dikasih 3 bulan lagi, nggak selesai, dikasih 3 bulan lagi. Paling lama itu 9 bulan. Setelah 9 bulan masih nggak dapat, ya udah dikasih waktu setahun. Jadi waktu setahun itu dihitung dari selesainya pengayaan bahasa. Bukan dari lulusnya ya, enggak, dari selesainya pengayaan bahasa. Kayak gitu. Oke? Jelas? Oke, terima kasih Mr. Ahmad. Semoga sudah terjawab ya, Mr. Lutfi sama Misri Hardiani. Sudah 2 pertanyaan. Dan tadi ada pertanyaan nanti disimpan apa enggak, kita simpan, jadi sudah di-record. Nanti kita akan unggah rekaman ini ya, hari ini Zoom-nya di Flip English Paris. Silakan teman-teman subscribe nanti dan juga klik tombol loncengnya, nanti kalau kita sudah upload nanti pasti ada notif ke teman-teman gitu. Juga untuk PPT-nya ini boleh di-share nanti Mr. Ahmad, kalau yang bertanya nih. Bisa ya, nanti bisa. kita Saya kirimkan ke Miss ya. Siap, nanti sama ini filenya. Oke, terima kasih. Untuk PPT-nya nanti saya akan kirim di grupnya ya, di Scholarship Guide, di grup WA, nanti saya akan kirim, dan juga link YouTube kami. Tapi ada di search aja di YouTube Flip English Pare, itu nanti silahkan di subscribe. Oke, 1 pertanyaan lagi mungkin ya teman-teman, karena waktunya sudah mau habis. Oke, saya ambil acak. Siapa ya? Oke. Izin bertanya, kalau untuk yang telah tadi, ini siapa ya? Dan saya kasihkan ke teman-teman yang belum terjawab. Ini dari Miss Murni. Mister, gimana pas wawancara speaking-nya masih ngadat-ngadat? Apakah masih bisa diterima atau harus sudah lancar skill? Itu gimana, Mister? Ada kan, contohnya saya juga dulu kan kayak susah ngomong. Ada kan tipe-tipe orang yang susah ngomong, itu gimana sih biar kita lancar gitu untuk menghadapi para interviewer gitu, biar gak grogi gitu, Sir? Oke, saya ngasih ini tipsnya. Yang pertama, yang pasti banyak-banyak latihan. Jadi kalau misalnya teman-teman latihan panggil teman sebagai interviewer, teman-teman rekam jawaban-jawaban teman-teman, habis itu didengarkan, itu bisa mengkoreksi bisa melakukan self correction ya. Terus kalau ditanya, gimana pas wawancara, speaking-nya masih ngedet-ngedet. Kalau masalah speaking bahasa Inggrisnya, ketika wawancara itu, teman-teman tidak usah takut dengan masalah grammar, ya kan? Masalah grammar atau masalah vocabulary. Selama jawaban yang teman-teman sampaikan itu bisa dimengerti, ya, di luar dari grammar dan lain-lain, itu masih aman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena si examiner atau interviewer juga bahasa Inggrisnya nggak bagus. Kenapa saya bilang nggak bagus? Ya, saya itu waktu mendaftar LPDP, itu saya juga waktu itu sudah mengajar di Pare untuk speaking dan
untuk speaking dan speaking dan grammar gitu. Jadi saya itu sambil mendengarkan sambil kayak dalam hati, waduh ini si interviewer bertanya bahasa Inggrisnya ini banget, jelek banget grammarnya itu dalam hati. Tapi itu tidak menjadi masalah. Karena dalam situasi yang seperti itu kita biasa dalam situasi itu kadang udah nggak peduli lagi dengan grammarnya. Pokoknya sesuai selama vocabulary yang saya sebutkan itu bisa dimengerti oleh mereka, dan mereka ketika saya menjawab mereka ngangguk-ngangguk, ya, berarti mereka paham dengan apa yang saya sampaikan. Itu aja. Kalau ngendat-ngendat itu untuk first experience itu sering malah. Tapi kalau insya Allah kalau ini teman-teman persiapkan itu bisa lebih baik lagi. Bukan berarti ngendatnya hilang-hilang, tapi kemungkinan berkurang. Nah, seperti itu. Oke. Oke, siap. Terima kasih, Mister. Untuk Mister Lutfi, untuk kontak Mister Ahmad nanti bisa chat admin aja ya, sekaligus Mister Lutfi dan juga Miss Rihardiani dan juga yang teman-teman lainnya banyak banget pertanyaannya. Tadi sudah sedikit saya screenshot dan nanti insya Allah kita up di Instagram Flip untuk menjawabnya, kita bantu jawab di Instagram Flip. Nah, untuk teman-teman yang sudah bertanya juga boleh nanti pertanyaannya itu dikirimkan ke admin juga nanti, karena teman-teman sudah aktif mengikuti kegiatan ini, kita berikan reward berupa potongan belajar sebesar 20%. Silakan screenshot pertanyaannya, kirim ke admin. Kemudian juga kalau ingin mendaftar program, silakan berikan ke admin apa ingin program apa, konsultasikan, dan itu all program baik offline maupun online ada potongan belajar sebesar 20%. Untuk kontaknya saya akan kirim di chat ya, silahkan teman-teman ditulis untuk kontaknya. Ini nomornya Miss Devi 0812 800 172. Silahkan teman-teman tadi yang bertanya bisa di-up ulang di admin, kita akan bantu jawab. Nanti kita buatkan lagi ada part 2-nya mungkin dengan Mr. Ahmad, scholarship guide, wawancara mungkin ya, atau enggak nanti kita up sebagai konten di story ataupun di feed Instagram Flip. Silahkan teman-teman ya. Oke, terima kasih Mr. Ahmad karena udah 3:30 aja, hampir 90 menit Mr. Ahmad menemani kita pada hari ini. Oke, mungkin Mr. Ahmad ada closing statement dari Mr. Ahmad, silahkan. Oke, closing statement-nya. Ya, ketika menghadapi tes wawancara, menjadi percaya diri, tapi jangan berlebihan, dan just oke. Banyak. Saya sudah jelasin tadi panjang-panjang. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk kontribusinya. Sukses untuk semuanya ya. Amin. Semoga kita bisa menyusul Mr. Ahmad yang ingin ke Melbourne bisa ke sana juga, dan ataupun beasiswa apapun, banyak beasiswa yang buka, silahkan dicoba dan jangan lupa persiapkan TOEFL atau IELTS-nya dahulu. Kalau belum ada wajib punya ya, Mister ya. Betul. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Nanti kita akan save recordingnya di Flip English Pare, di YouTube Flip English Pare. Jangan lupa subscribe dan juga pantengin Instagram kita Flip English Pare untuk ingin bertanya-tanya lebih lanjut. Silakan, nanti kita akan buat question box-nya. Dan terima kasih Mr. Ahmad sudah hadir dan sharing kita sangat detail banget, sangat banyak teman-teman yang ngerasa ini sangat bermanfaat sampai tadi ada yang bilang mau di save, dan juga jangan lupa nanti materinya ya Sir, nanti saya bantu share ke teman-teman semuanya. Oke, itu aja, terima kasih teman-teman. Saya akhiri untuk scholarship guide untuk hari ini. Insya Allah kita akan adakan lagi scholarship guide next selanjutnya, kita adakan setiap bulan dan ini free untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman umum silahkan mendaftar di Flip English Pare, tapi untuk teman-teman member Flip, kita selalu share informasinya di grup teman-teman belajar. Jadi setiap ada bimbingan beasiswa dengan pemateri-pemateri hebat yang lainnya, salah satunya Mr. Ahmad, nanti kita akan langsung share di grup teman-teman semuanya.
Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya dan kehadirannya. Saya pamit undur diri dari Flip English Pare. See you di acara selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.